Marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi, namo buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasa, saya sebelum bercerita dhamma, saya akan membaca sebuah perenungan hidup bebas tanpa beban. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan. Sepanjang jalan merupakan pilihan yang tidak pasti. Memilih sesuai dengan keinginan sendiri, dengan segala konsekuensi yang harus diterima, tidak dapat dihindari, selalu berubah, mengikuti proses perubahan, menjadikan diri lebih baik, berusaha menjadi lebih bijaksana. Dengan kebijaksanaan menikmati kehidupan dalam kebebasan. Semua yang sudah lewat tidak dapat dinikmati kembali. Mengurangi kemelekatan, menikmati kehidupan bebas tanpa beban. Beban datang dari diri sendiri. Berlatih, memperbaiki diri, bertekad dengan kemauan sendiri, mentaati peraturan dengan senang hati, merupakan cara melatih diri menjalani hidup tanpa beban dan keterpaksaan, melaksanakan ketaatan dengan aturan dan kesusilaan. Bila tidak punya kemauan dan tekad untuk melatih diri, merasa sulit, berat, dan terbebani dalam menjalaninya. Dengan mentaati peraturan dan kesusilaan, membawa manfaat bagi diri sendiri dan kehidupan menjadi lebih ringan bila mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, berusaha menghindari perbuatan tidak baik, dengan kesadaran melatih diri untuk menjadi lebih baik, kehidupan menjadi bebas tanpa beban, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu sebuah perenungan yang pagi tadi saya bagikan. Hidup merupakan proses, merupakan perjuangan dan pilihan oleh diri sendiri. Kita berjuang, kita memilih, melangkah sesuai dengan keinginan. Keinginan adalah wajar, tetapi jangan banyak keinginan. Kebutuhan adalah merupakan proses kehidupan, penunjang kehidupan. Agar kita bisa menikmati kehidupan dalam ketenangan, bebas beban, maka kita harus mengurangi keinginan, harus berjuang menggapai impian menjadi kenyataan. Dalam berjuang kita berusaha
berusaha, pantang menyerah, pantang putus asa. Tetapi kalau belum berhasil, jangan kecewa. Nikmati apa yang bisa kita terima saat ini. Karena itu adalah kenyataan. Kenyataan yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Sehingga kita tidak bisa kalau menikmati kenyataan dengan perasaan kecewa. Hidup kita menjadi penuh beban. Beban pikiran. Kita menikmati kehidupan, berjuang. Sudah berjuang, belum sesuai dengan keinginan, bersyukur. Tapi bukan berhenti sampai di sini. Tetap kita berjuang. Saat ini saya baru sampai di sini. Saya terima, saya nikmati dengan sukacita. Bersyukur saya masih bisa menikmati ala kadarnya. Menikmati kehidupan dalam kondisi sehat. Tubuh kuat, masih bisa menikmati. Contoh, kita berhasil meraih keinginan. Tetapi saat keberhasilan itu tiba-tiba gigi kita sakit karena berlobang, tidak diperhatikan. Itu kenyataan yang terjadi dan tidak bisa dihindari. Kita terhanyut, kita kecewa. Di saat saya bahagia, di saat saya berhasil, kok gigi saya sakit? Semua karena salah sendiri. Gigi berlobang dibiarkan. Akibatnya sakit. Kita harus bisa merawat diri, menjaga diri sebelum gigi sakit, gigi berlobang. Marilah kita rawat gigi kita ke dokter tambal. Jangan menunggu sakit baru ke dokter. Itu membuat kita tidak waspada. Membuat kondisi kita menderita di saat kita seharusnya berhasil. Seharusnya kita bahagia. Jadi kenyataan yang terjadi, baik yang manis, yang indah maupun yang pahit, semuanya itu tidak lepas dari diri kita. Kita mengarungi kehidupan. Kehidupan selalu berubah. Maka kita harus bisa menerima kenyataan, manis ataupun pahit, sebagai kewajaran. Kita terima apa adanya. Tetap berjuang dengan banyak menebar kebaikan. Menjaga pikiran, menjalankan kemoralan. Hidup tanpa beban. Seorang umat Buddha wajib, kalau wajib katanya itu dipaksa. Ya, kita dipaksa, diharuskan sebagai umat Buddha menjalankan 5 sila. Menjalankan 5 sila bisa mudah, bisa sulit. Mudah kalau kita sudah membiasakan diri, mau praktek dhamma, menjaga kemoralan dalam kehidupan, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila atau perselingkuhan bagi yang sudah berkeluarga, menghindari ucapan tidak benar, dan menghindari makan minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. 5 sila ini sangat sederhana, sangat mudah.
kalau kita mau mempraktekkannya, mau berjuang membiasakan diri. Menghindari pembunuhan, saya kan tidak pernah membunuh, betul? Di saat asik nonton sinetron, tiba-tiba nying, teplak. Tidak sengaja. Apakah betul ini tidak sengaja? Itu sudah pembunuhan, terjadi pembunuhan. Kita sudah melakukan. Jangan anggap sepele. Nyamuk adalah serangga kecil. Ya, wajar dibunuh. Karmanya kecil. Jangan beranggap demikian. Serangga adalah makhluk hidup. Kita bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jangan anggap sepele melanggar sila, kecil. Tetap akan menimbulkan karma buruk dalam bentuk penderitaan. Atau mungkin terlebih kalau kita sudah menderita sakit, mungkin usia kita makin pendek karena pembunuhan. Menghindari mengambil barang yang tak diberikan atau pencurian. Bisa, gampang, kelihatannya gampang. Kita hidup berdagang, jual gula sekilo 15.000. Karena harga naik, beratnya dikurangi. Sekilo isinya kurang setengah on atau 250 gram. Itu termasuk pencurian. Itu melanggar 2 sila. 1 pencurian, 2 kebohongan. Jualan tidak jujur. 2 sila kita dilanggar. Itu pelanggaran yang menimbulkan akibat dalam bentuk penderitaan. Menghindari perselingkuhan. Kita berumah tangga, hidup berdampingan, hidup bersama dengan buah hati, dengan pilihanku. Praktek damai yang pasti kita lakukan setiap hari dengan pasangan hidup kita. Demikian juga menjaga kemoralan dengan pasangan hidup kita. Apakah kita sudah jujur, tidak pernah bohong dengan pasangan hidup kita? Anda sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, kelihatannya 5 sila ini gampang, angel. Bukan berarti tidak bisa. Bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Dengan pasangan hidup. Paling sering banyak masalah. Masalah terjadi saat paling indah adalah saat masih belum resmi, masih saat pacaran. Kedatangannya ditunggu-tunggu. Begitu datang terlambat disambut dengan kemarahan. Walaupun si dia marah, saya dengan sabar. Datang karena tujuanku. Kita datang ke sini punya tujuan, berjumpa dengan si dia. Setelah jumpa, wajahnya cemberut karena saya datang terlambat. Tapi saat itu dia marah, kita masih bisa sabar. Karena ada tujuannya. Beda setelah kita hidup bersama. Kesabarannya kok menguap. Hanya masalah kecil bisa menjadi persoalan besar.
kita dari dua orang hidup bersama mempunyai banyak perbedaan. Yang sederhana, selera makan kita bisa terjadi perbedaan. Pasangan hidup kita suka makanan sedepan, sambal goreng, ponggol. Sedangkan pasangannya lain sukanya Chinese food. Nah, kelihatan sederhana. Tapi itu bisa menimbulkan masalah, hanya masalah makan. Tapi kalau kita mau mempraktekkan kebaikan, seperti saat kita pacaran, yuk kita keluar makan di mana? Di sana, oke. Walaupun saya nggak suka, oke. Saat pacaran bisa demikian. Kenapa setelah kita bersama tidak bisa demikian? Kamu misal ingin sedepan, oke, saya makan. Pasangan saya sukanya makanan Chinese food. Saya tidak suka. Saya siap masak untuk dikau. Itulah praktek. Masak walaupun gak suka. Masak dua macam. Ngangluh, capek. Hidup memang untuk capek. Tapi kalau kita memberi tanpa beban, dengan ikhlas, dengan senang hati, ingin membahagiakan pasangan kita, capek terasa hilang melihat si dia makan dengan lahap. Kita berdampingan makan, sama-sama menikmati. Itu kelihatan sederhananya masalah makan, tapi itu bisa menjadi masalah. Saya suka makan babi kecap. Pasangan saya kalau makan babi enak. Suruh masak terpaksa karena nggak bisa nyicipi. Solusinya ke bagaimana? Masak sendiri, makan sendiri. Kan kita happy, kita bisa makan. Lah, saya masak bak. Pasangan saya nggak suka bak. Beli sambal goreng di depan rumah banyak. Kan banyak solusi. Kita bisa menikmati kebahagiaan tanpa beban. Kehidupan menjadi indah tanpa beban. Kalau kita bisa mengembangkan batin kita. Kuncinya apa? Keakuan. Sadarilah, aku ini tidak kekal. Dia pasangan hidupku, tapi dia bukan milikku. Dia pendamping hidupku, tidak bisa aku atur. Karena dia punya karma sendiri, aku punya karma sendiri. Dengan bisa mengendalikan diri, mengurangi keakuan, kita bisa praktek dhamma di dalam rumah tangga. Menjaga rumah tangga harmonis. Bukan karena orang lain, bukan karena pihak ketiga. Cinta itu apa? Cinta adalah perasaan ingin membahagiakan, bukan perasaan ingin memiliki. Karena perasaan ingin memiliki itu sesungguhnya nafsu. Dan kalau cinta ditolak karena kita ingin memiliki, sakit hati, cinta berubah menjadi benci. Karena benci menginginkan dia menderita. Nah, mana
yang dikatakan cinta tadi awalnya, aku mencintaimu. Kok sekarang mengharap dia menderita? Mengharap penderitaan dia itu sudah bukan cinta namanya. Ya karena cinta ingin memiliki. Kita bisa merubah pola pikir. Kita bisa menjaga ketulusan cinta. Dia menolak saya. Dia tidak mencintai saya. Dia mencintai orang lain. Asal dia bahagia, aku bahagia. Itulah ketulusan cinta. Angel, sulit, angel. Karena aku ingin memilikimu. Aku mencintaimu. Engkau harus jadi pasanganku. Nah, karena padahal aku ini bukan diri adanya. Kosong, tanpa inti. Kita hanya ikatan alam semesta sementara waktu. Pada saat ikatan mengendur, badan menjadi kisut merata di sekujur tubuh. Rambut memutih. Gigi ompong, pakai gigi palsu. Nah, gigi palsu, barang palsu yang sangat berharga. Kenapa? Tanpa gigi palsu kita tidak bisa menikmati makanan karena giginya sudah ompong. Jadi kehidupan tanpa beban. Kita praktekkan. Contoh, saya berbicara masalah gigi palsu. Makan dengan gigi palsu itu penderitaan. Terutama yang pertama kali memakai gigi palsu. Businya sakit semua. Makan sulit. Tetapi sangat dibutuhkan, sangat berharga. Walaupun sulit, awalnya sulit. Pertama kali kita makan dengan gigi palsu, merasa terbebani, tidak nikmat. Tetapi lebih tidak nikmat lagi. Kalau kita tidak pakai gigi palsu, kita nggak bisa makan, melihat orang lain makan, kita melongo. Itu penderitaan. Awalnya kita terbebani, gusi kita sakit. Tetapi kalau udah sembuh, kita bebas, bisa makan kacang goreng, bisa, walaupun agak keras tapi bisa. Kalau pengen makan pilus dengan tanpa gigi palsu, ya bisa. Enggak, pilusnya di blender jadi tepung, dimakan, sama dong makan pilus. Karena kita tidak punya gigi, jadi apa? Blender itu dimanfaatkan pengganti gigi. Nah, itu contoh. Kenapa? Saya harus blender kangelan, terbebani. Primen. Dimut berapa lama pilus atos ini bisa jadi lembek? Lama. Kita terbebani ngemut pilus asin-asin orang enak tangan, ngemut permen enak. Tapi pilus dimut tak terbayangkan. Hingga kita terbebani. Tapi kalau kita mau menikmati, tidak terpaksa karena ingin makan pilus, ngemut lama-lama ya lama-lama jadi enak. Kita menikmati. Karena kita menikmati, hidup kita bebas tanpa beban. Jadi untuk bisa menikmati kehidupan tanpa beban, kita harus berusaha menikmati dengan senang hati. Demikian juga berbuat baik. Berbuat baik tidak mudah.
harus dibiasakan. Berdana, uang saya berkurang karena saya memberi. Sesungguhnya tidak berkurang. Sama saja kita setor uang di bank. Uangnya kita masukkan di bank jadi tabungan. Demikian juga kita berdana, sesungguhnya kita pindahkan dari saku kita ke bank kebaikan yang akan kita nikmati di masa yang akan datang. Mengumpulkan kebaikan, perbuatan baik yang bisa dilakukan sekali lakukan, banyak perbuatan baik dilakukan. Ada enggak? Berbuat baik hanya satu langkah, tetapi banyak kebaikan bisa dilakukan. Contoh, datang ke wihara. Saya hanya satu langkah, berangkat ke wihara. Di wihara saya bernamaskara, itu kebaikan, satu kebaikan. Bertemu teman, kasihlah tersenyum, hai namo buddhaya, itu kebaikan. 2 kebaikan sudah kita lakukan. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba mendengar suara yang tidak enak, suara yang menyakitkan. Kita memilih marah atau tersenyum. Kalau marah kita menambah keburukan. Tersenyumlah, tetap masih ada kebaikan. Yang penting saya tidak melakukan. Ini buah yang harus saya terima, kenyataan. Karena saya tiba-tiba dimarahi orang, tidak merasa salah. Ini adalah buah yang harus saya terima. Saya harus dimarahi, saya tidak melakukan, ya diterima. Nah, selanjutnya kita mau nabung kebaikan atau menabung karma buruk. Kalau mau nabung karma buruk, tidak terima. Kamu marah, aku bisa lebih marah lagi. Memarahi dengan meluap-luap, dengan emosi yang tak terbendung, baru hati ini puas. Apakah itu kebaikan? Bukan, saudara. Tapi kalau Anda bisa menaklukkan diri sendiri, aku tidak ada, jadi dia mencelaku, biarlah. Ngomong gampang, praktek. Nah, yang sulit, yang angel. Kalau kita belum sudah bilang angel, berarti tidak mau praktek. Tapi kalau mau praktek, sabar. Ini karma buruk saya sedang berbuah. Diamkan saja. Cari kesempatan. Lain waktu. Kalau dia sedang emosi, kita emosi. Bagaikan api ketemu dengan minyak menyala. Tetapi kalau dia meluap-luap, saya diem. Walaupun sakitnya di sini itu tetap ada. Kita manusia biasa. Tetapi sakitnya di sini ini kita redam. Ya, engkau menanam karma buruk, semoga engkau diberi kesadaran. Aku sedang memetik karma buruk. Aku harus sabar. Ya, walaupun aku tidak salah, ya nanti suatu saat aku akan menjelaskan. Tidak sekarang. Karena kalau sekarang kita menjelaskan berapi-api, dia tidak akan mau mendengarkan karena dia sedang marah-marah. Tidak menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru. Jadi kita
bisa menikmati kehidupan tanpa beban, bebas, bukan bebas sebebas-bebasnya. Menikmati kebebasan tanpa beban. Kita praktek 5 sila. Kalau kita belum terbiasa pada awalnya, terasa berat, terasa terbebani. Tapi kalau saya umat Buddha, saya bertekad, saya praktek Dhamma akan menjalankan sila dengan baik. Kita bisa menjalani sila tanpa beban. Jadi semua kembali kepada diri kita sendiri. Caranya mengurangi keakuan, memahami aku itu tidak ada. Ada tapi tidak ada. Ini aku, betul ini aku yang ku pegang kancing. Wajahku ini begini. Ini hanya ikatan unsur alam. Aku ini tidak pasti. Di saat kematian tiba, tubuhku yang ganteng ini tidak lebih hanya seonggok daging tulang belulang terbungkus kulit yang perlahan-lahan akan hancur membusuk. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat. Walaupun di saat hidup dia begitu memuja aku karena dia pasangan hidupku. Tapi kenyataannya setelah kematian menjemput, walaupun menangis-nangis, aku hanya bisa mengantar sampai krematorium. Dadah, selamat jalan, jumpalah di kehidupan yang akan datang. Entah kapan, karena kematian belum menjemputku. Nah, itulah proses kehidupan. Merasa kehilangan, ditinggal oleh pasangan hidup, kita akan menjadi terbebani karena kita tidak bisa menerima kenyataan. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Kita apal, kita tahu, kita mengerti. Tetapi saat kita mengalami, lalen kabeh. Kon bisa ngomong karena kamu tidak ngalamin. Aku ini. Siapa yang akan menemaniku selama ini aku hidup cuma berdua, seiring sejalan. Anakku jauh di sana. Kamu bisa ngomong gampang. Selanjutnya saya ikut siapa? Nah, apa itu? Aku. Jadi ditinggal mati pasangan hidup, sesungguhnya yang ditangisi diri sendiri aku. Engkau sudah pergi, aku dengan siapa? Kembali aku pun akan menyusulmu suatu saat nanti. Tetapi belum tentu berjumpa di sana. Karena karma kita berbeda. Dalam menjalani kehidupan bersama pun kita banyak perbedaan. Kemurahan hati kita berbeda. Kegemaran kita berbeda, selera kita berbeda. Yang sederhana, kita sama-sama agamanya satu, sama-sama Buddha. Saya setiap hari sembahyang baca parita 2 kali. Pasangan hidup saya belum tentu 2 kali. Kita belum tentu bisa seiring bersama seperti saat ini. Kita duduk bersama, baca parita bersama. Di wihara kita bisa melakukan baca parita bersama. Kalau di rumah belum tentu bisa kita lakukan. Karena masing-masing punya kesibukan. Itulah. Saya mengajak, yuk baca parita bareng. Kalau tidak ada kemauan bersama, sulit. Salah satu pasti akan merasa terbebani. Tetapi kalau sudah kemauan bersama, kalau kita ingin bersama lagi, bersama sekarang dan bersama di
kehidupannya akan datang. Marilah kita berbuat yang sama. Baca parita bersama, berdana bersama, mengembangkan cinta kasih yang sama. Kalau kita bisa seperti Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara, dalam beberapa kelahiran yang berulang-ulang mereka selalu bertemu karena memiliki kesamaan. Apalagi yang mempunyai keyakinan berbeda. Nah, itulah sesungguhnya kenapa masing-masing agama menganjurkan memiliki pasangan yang keyakinannya sama. Kalau Buddhis tujuannya agar kita bisa bareng bersama di kehidupan sekarang, akan bertemu kembali di kehidupan selanjutnya. Karena memiliki kemurahan hatian sama, keyakinan sama, banyak kesamaan, maka kita akan berjumpa kembali di alam selanjutnya. Ada yang sering kita dengar di saat-saat terakhir orang akan meninggal. Kalau tradisi mengatakan, ya wislah papa mama ikhlaskan, saya sudah ikhlas, selamat jalan. Itu tradisi. Konsep Buddhis tidak. Kalau kamu menjadi Buddhis, ucapkan Buddho, Buddho, Buddho di telinga. Karena orang dalam kondisi koma, telinga masih bisa mendengar. Kenapa saya bisa mendengar? Mengatakan masih bisa mendengar. Orang yang koma, kalau dijak ngomong, masih ada reaksi. Reaksinya apa? Menangis. Orang koma itu kalau dijak ngomong, menangis. Itu pertanda bahwa dia masih bisa mendengar. Karena itulah diucapkan Buddho, Buddho, mengingatkan kepada orang suci, berharap pikiran terakhir dia melekat dengan orang suci. Harapan kita, tapi pikiran kita tidak bisa diatur. Kalau orangnya terbiasa jadi penjagal hewan, mungkin di saat terakhirnya kemutan suaranya hewan yang mau disembelih. Nah, jadi akhirnya terlahir di alam menderita. Itu pikiran terakhir, itu pikiran, apalagi pikiran terakhir. Saat ini kita duduk bersama, kita pun tidak bisa ngatur pikiran kita. Mungkin Ica mantuk-mantuk pikiran, lah ngomong orang wis-wis. Bisa. Karena pikiran kita ini liar. Ibarat kata tong samcong, sunggokong itu wakil dari pikiran kita, sangat liar. Jadi perlu dikendalikan. Demikian juga pikiran kita perlu dikendalikan. Caranya gimana? Berlatih meditasi. Jangan meditasi 5 menit seminggu sepisan di Metawihara. Bapak Ibu Saudara, semua yang kita lakukan akan kembali pada kita sendiri. Memimpin puja bakti, kalau yang tidak biasa merasa terbebani, berbicara Dhamma Desa di sana di sini tidak biasa juga akan merasa terbebani. Walaupun dia seorang guru biasa bicara di depan murid-murid, tetapi bicara di depan sini dengan bicara di depan kelas yang jumlah muridnya lebih banyak tidak sama. Karena di depan kelas merasa dirinya lebih. Kalau di sini malah saya saat ini berbicara, ada bu guru saya mendengarkan. Ini fakta kenyataan. Itu bu guru saya duduk di belakang. Siswanyu adalah bu guru saya di dalam Dhamma.
Jadi kalau saya tidak biasa berbicara di sini, begitu melihat Bu Guru datang, groginya muncul. Bisa. Untung saya udah sering bicara sehingga tidak grogi lagi. Dan kalau yang belum pernah berbicara disuruh bicara apa mending sudah dipesan, diapalkan ya, tolong minggu depan ceramah. Hari Sabtu nggak bisa tidur. Itu bisa terjadi karena tidak biasa, apalagi kalau belum pernah. Nggak bisa tidur karena pikiran terus bergolak. Meski saya ngomong apa, padahal dari siang sudah baca buku apal, tapi malamnya terus bergolak, malah kelalen. Apa yang mau saya bicarakan besok? Apanya tidak habis-habis. Kenapa demikian? Karena merasa terbebani. Jadi marilah kita nikmati hidup dengan santai, dengan ikhlas agar kita tidak terbebani. Saya kira itu pesan dari saya, bahwa marilah kita nikmati kehidupan tanpa beban. Siapa yang bisa menentukan? Diri sendiri. Caranya gimana? Membiasakan diri. Maka kita bisa menikmati kehidupan tanpa beban. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi semua makhluk yang nampak maupun yang tidak tampak yang berada di sini. Semoga kebaikan yang saya lakukan hari ini berbuah dalam bentuk kebahagiaan bagi para leluhur sanak keluarga saya. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.